Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimatur Rizkanur Safitri, mahasiswa semester 6 Prodi Priaud IAI Koordinator Ulum Blora. Saya sekarang berada di tempat ibadah umat Kristen, yaitu di gereja yang bertepatan di Desa Manjanrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Mari kita berkeliling untuk melihat bagaimana tempat ibadah tersebut. Let's go. Nah, ini dia tempat ibadahnya. Nah, kita sudah berkeliling melihat bagaimana tempat ibadah umat Kristen. Di samping gereja juga berdampingan dengan tempat ibadah umat Islam, yaitu masjid. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang di tengah keberagaman, yang berlandaskan prinsip adil, toleran, dan menaati konstitusi. Konsep ini diusung oleh pemerintah dan Kemenak sebagai strategi nasional guna menjaga kerukunan dan mencegah ekstremisme agama. Adapun landasan-landasannya digunakan untuk moderasi beragama di era sekarang, yaitu landasan teologis, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yuk kita bahas satu-satu. Landasan yang pertama yaitu landasan teologis. Moderasi beragama terutama dalam perspektif Islam berakar kuat pada ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, serta nilai-nilai universal agama. Yang pertama landasannya ayat Al-Quran sebagai landasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut menjadi tengah atau wasat, yakni seimbang dan tidak ekstrim. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjadi dasar untuk toleransi dan kebebasan beragama, elemen utama moderasi. Yang ketiga, surat Yunus ayat 40-41. Ayat ini menunjukkan prinsip pluralitas dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Dan yang keempat, surat Al-Fatihah ayat 7. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 7 menyebutkan jalan yang tidak menyimpang atau ekstrim, mengandung makna yang seimbang. Landasan moderasi beragama yang kedua yaitu landasan filosofis, meliputi ihsan, kesempurnaan berbuat baik, Pancasila sebagai ideologi dasar, dan rasio, dalil, dan al-maslahah. Landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis, meliputi satu, pluralitas sosial dan keagamaan. Yang kedua, kebutuhan akan integrasi sosial. Yang ketiga, konsekuensi dari integrasi sosial. Yang keempat, penguatan solidaritas sosial. Yang kelima, pencegahan terhadap radikalisme dan intoleransi. Dan yang keenam, kesadaran akan hak sosial setiap individu. Yang terakhir yaitu teori fungsional struktural. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maknanya, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah serta menghargai perbedaan dan keyakinan. Dan yang kedua, isi landasan yuridis yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara,
Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia. Kita mengetahui agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan sila kedua, kemanusiaannya adil dan beradab, mendorong penghormatan terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi agama. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong sikap moderat dalam beragama untuk menjaga persatuan nasional. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang kedua, Pasal 22 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Maknanya, menjamin hak asasi manusia setiap individu dalam kebebasan beragama tanpa paksaan dan diskriminasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang landasan yang digunakan untuk moderasi beragama di era sekarang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa sih tantangan-tantangan moderasi beragama di era digital sekarang. Tantangannya yaitu yang pertama, penyebaran paham toleran dan radikalisme secara cepat. Dan yang kedua, maraknya hoax dan disinformasi agama. Dan yang ketiga, fenomena echo chamber dan filter bubble. Yang keempat, radikalisme online. Yang kelima, minimnya literasi digital keagamaan. Yang keenam, penyalahgunaan dalil agama di media sosial sekarang. Dan yang ketujuh, kurangnya konten moderasi beragama yang menarik. Selanjutnya, peran pendidikan dalam moderasi beragama di era sekarang. Perannya yaitu meningkatkan literasi keagamaan, nilai toleransi dan kerukunan, mencegah radikalisme dan ekstremisme, yaitu mendorong dialog antar agama, mengembangkan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi, memperkuat identitas kebangsaan, dan mengembangkan kurikulum moderasi beragama. Materi selanjutnya yaitu apa sih peran generasi muda dalam moderasi beragama di era sekarang? Perannya yaitu sebagai agen perdamaian, membangun narasi positif di media sosial, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, meningkatkan literasi keagamaan dan literasi digital, berpartisipasi dalam program moderasi beragama, dan mendorong dialog dan diskusi positif. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, merawat, dan menyebarkan moderasi beragama di Indonesia melalui perilaku toleran, narasi positif di media sosial, dan keterlibatan aktif dalam dialog sosial. Generasi muda bisa menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan harmonis dalam keberagaman agama. Materi yang terakhir yaitu peran media massa dalam membentuk persepsi moderasi beragama di masyarakat sekarang. Media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini, sikap, dan persepsi beragama dan persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial termasuk moderasi beragama. Moderasi beragama, sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, menghargai perbedaan, dan menolak ekstremisme dalam bentuk apapun. Perannya yaitu menyebarkan informasi yang mendidik tentang moderasi beragama, menjadi saluran dialog antar umat beragama, mengcounter narasi ekstremisme dan intoleransi, membentuk opini publik positif, memberikan ruang bagi praktik baik moderasi, mengawasi dan mengkritisi kebijakan terkait kerukunan beragama. Nah, itu dia pemaparan tentang moderasi beragama. Semoga dengan ini kita dapat lebih menghormati dan bertoleransi antar agama di sekeliling kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Aimatul Rizkan Nusa Fitri pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.